Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra dengan NIM 28923501121, Prodi Manajemen semester 4, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi syariah sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, terutama Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sistem ini mengacu pada akidah dan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk syariah atau aturan, perilaku, akhlak, dan etika dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai tauhid atau keesaan Allah yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus mengikuti petunjuk Allah dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan prinsip keadilan dan moralitas tinggi. Perbedaan antara ekonomi syariah, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Ekonomi syariah menekankan pada prinsip moral dan etika Islam, keadilan sosial, dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Ekonomi kapitalis berorientasi pada pasar bebas dan keuntungan maksimal, sedangkan ekonomi sosialis menekankan kepemilikan kolektif dan peran negara besar dalam ekonomi. Selain itu, perbedaan antara ekonomi syariah, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek landasan filosofis. Ekonomi syariah berbasis nilai-nilai Islam dan syariah, mengutamakan keadilan dan etika moral. Ekonomi kapitalis berbasis prinsip pasar bebas dan kepemilikan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan ekonomi sosialis berbasis kepemilikan kolektif dan peran negara dalam mengatur ekonomi untuk pemerataan. Menurut aspek kepemilikan, ekonomi syariah tidak ada kepemilikan mutlak, semua milik Allah, manusia sebagai pengelola. Ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi mutlak dan bebas, sedangkan ekonomi sosialis, kepemilikan negara atau kolektif atas alat produksi. Menurut aspek sistem keuangannya, ekonomi syariah melarang riba, menggunakan sistem bagi hasil dan investasi halal. Ekonomi kapitalis menggunakan bunga sebagai instrumen utama dalam pinjaman dan investasi, sedangkan ekonomi sosialis, sistem keuangan dikontrol negara, tidak berbasis bunga. Selanjutnya, instrumen sosial. Ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Ekonomi kapitalis, redistribusi melalui pajak dan kebijakan pemerintah, terpisah dari sistem ekonomi utama. Ekonomi sosialis, pemerataan melalui kontrol negara dan distribusi langsung. Dilihat dari aspek pengelolaan risiko. Ekonomi syariah menghindari unsur spekulasi dan ketidakpastian atau gharar, menekankan keadilan. Ekonomi kapitalis menggunakan instrumen keuangan yang dapat mengandung spekulasi dan risiko tinggi. Sedangkan ekonomi sosialis, risiko dikelola oleh negara dengan tujuan stabilitas sosial dan ekonomi. Dan terakhir dilihat dari tujuan utamanya. Ekonomi syariah mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beretika, keseimbangan dunia dan akhirat. Ekonomi kapitalis memaksimalkan keuntungan dan efisiensi ekonomi, sedangkan ekonomi sosialis pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kesenjangan sosial. Ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif dalam menjawab krisis ekonomi global karena memiliki prinsip-prinsip yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional seperti kapitalis maupun sosialis, sehingga mampu memperkuat dan menstabilkan perekonomian di tengah ketidakpastian global. Beberapa alasan utama mengapa ekonomi syariah menjadi solusi krisis global adalah 1. Adanya larangan riba atau bunga dan spekulasi. Ekonomi syariah melarang praktik riba dan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, sehingga mengurangi risiko keuangan yang berlebihan dan krisis likuiditas yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. 2. Adanya keterkaitan dengan ekonomi real.
Sistem ekonomi syariah menuntut bahwa pembiayaan harus berdasarkan aset real dan usaha yang nyata, bukan hanya transaksi untuk uang semata, sehingga mendorong stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. 3. Pembagian risiko yang adil. Dalam ekonomi syariah, risiko keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung memindahkan risiko ke pihak tertentu saja. Yang keempat, prinsip keadilan sosial dan solidaritas. Ekonomi syariah menolak individualisme dan liberalisme yang berlebihan dan menekankan pada tolong-menolong atau ta'awun, pemerataan kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, sehingga mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi pemicu krisis. Perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu prinsip operasional produk yang ditawarkan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi umat. Prinsip operasionalnya, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Sistemnya menggunakan akad-akad yang sesuai syariah seperti jual beli, sewa, dan bagi hasil atau nisbah. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga atau riba karena dilarang dalam Islam. Keuntungan diperoleh dari pembagian hasil usaha yang dilakukan secara adil antara bank dan nasabah. Pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur spekulasi dan riba. Sedangkan perbankan konvensional beroperasi berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku secara umum. Sistemnya menggunakan suku bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan dan pembiayaan. Hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur, di mana bank memberikan pinjaman dengan bunga yang sudah ditetapkan dan menjadi kewajiban nasabah untuk membayar bunga tersebut tanpa mempertimbangkan hasil usaha nasabah. Produk-produk yang ditawarkan. Bank syariah menawarkan produk berdasarkan akad syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijrah atau sewa, dan lain sebagainya. Sedangkan bank konvensional menawarkan produk yang berbasis bunga seperti kredit dengan bunga tetap atau mengambang, deposito berjangka, dan pinjaman konsumtif. Produk ini biasanya tidak melibatkan pembagian risiko karena nasabah wajib membayar bunga dan pokok pinjaman secara pasti tanpa memperhatikan kondisi usaha. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, dampak terhadap stabilitas ekonomi umat. Bank syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi umat dengan menghindari praktik riba dan spekulasi yang dapat menimbulkan krisis keuangan. Sistem bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset nyata mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan berkeadilan. Selain itu, pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah memastikan aktivitas bank sesuai dengan prinsip Islam, sehingga mendukung kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi umat. Sedangkan bank konvensional cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi karena penggunaan bunga tetap dan spekulasi keuangan yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Hubungan kreditur-debitur yang kaku dapat memperberat nasabah saat kondisi ekonomi memburuk, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi terutama di kalangan masyarakat yang rentan. Berikut contoh nyata praktik perbankan syariah di Indonesia yang dapat ditemukan pada Bank Syariah Indonesia dan bank syariah lainnya, yaitu 1. Tabungan syariah. Contohnya adalah BSI Tabungan Isi Wadiyah yang menggunakan prinsip wadiyah atau titipan amanah, dan BSI Tabungan Isi Mudharabah yang menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Nasabah dapat menabung dengan bebas biaya administrasi dan penarikan kapan saja tanpa melanggar prinsip syariah. Yang kedua, deposito syariah. Deposito ini dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, bukan bunga. Dana yang disimpan akan dikelola untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah, dan nasabah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut. Yang ketiga, pembiayaan syariah. Contohnya adalah pembiayaan murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, musyarakah atau kemitraan modal bersama, dan ijrah atau sewa. Misalnya, BSI Gria adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah yang menggunakan prinsip syariah tanpa bunga, melainkan margin keuntungannya disepakati. Yang keempat, Qardul Hasan. Pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk keperluan sosial atau darurat, membantu masyarakat mendapatkan modal usaha tanpa beban bunga. Yang kelima, pegadaian syariah atau RON. Sistem gadaian sesuai prinsip syariah di mana barang yang digadaikan tetap milik nasabah dan bank mengenakan biaya administrasi wajar sebagai pengganti bunga.
Dan yang terakhir, layanan jasa perbankan syariah, termasuk kartu debit syariah, layanan transfer, dan remitansi sesuai prinsip syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.